Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 24 Juli 2022. Minggu biasa ke-17. Dan minggu ini Paus mengajak kita untuk merayakan Minggu Kakek Nenek. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari Minggu ini bicara tentang doa. Yesus sendiri selalu berdoa pada Bapanya. Ini adalah cara Yesus memberikan contoh pada para muridnya. Karenanya pada saat Yesus diminta untuk mengajarkan doa, ia mengajarkan doa Bapa kami. Doa ini menjadi inti dari hidup keagamaan kita. Doa adalah ungkapan relasi kita yang intim dengan Allah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita berdoa selama ini? Kita harus menyadari bahwa Allah selalu baik dan mengetahui apa yang terjadi bagi kita. Allah tahu apa yang kita mau. Akan tetapi seringkali kita memaksa Allah untuk menjawab apa yang kita kehendaki. Kita ingin Allah manut dengan apa yang kita mau. Apakah kita berani menambahkan dalam doa kita, Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Saudaraku yang terkasih, doa tidak lain memusatkan hati dan pikiran kita pada Allah. Doa adalah pembicaraan dari hati ke hati. Doa mengantar kita pada Allah. Saudara yang terkasih, mengapa doa begitu penting untuk kita? Doa sebagai bukti ada relasi yang baik dengan Bapa,
Doa menandakan cinta kita pada Bapa. Dan Yesus melakukan itu. Bahkan ia menyediakan waktu untuk terus berdoa sebagai dasar pelayanannya. Pertanyaannya adalah, apakah dalam setiap kesibukan kita selalu ada waktu untuk berdoa, datang kepada Tuhan? Saya ingin mengatakan sekali lagi, doa sebagai tanda kita mencintai Tuhan. Kita percaya pada penyelenggaraan kasih-Nya. Dan Yesus telah mengajarkan pada para murid dan kepada kita semua doa yang indah, doa yang sederhana. Maka saya mengajak Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih, agar kita mempunyai kebiasaan membangun relasi yang intim dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Hendaknya doa menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan doa kita mempersembahkan hidup kita pada Allah. Kita meletakkan semua perjuangan kita bersama Allah. Allah tahu apa yang kita mau. Maka dalam doa satu yang penting adalah pasrah pada rencana Allah. Sebab Dia tahu apa yang kita mau. Dia tahu apa yang kita minta. Maka saya ingin mengajak kita semua, saudaraku yang terkasih, dalam doa tambahkan kalimat ini. Bapa, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu-lah yang terjadi. Dan secara khusus hari ini, kita diajak untuk mendoakan kakek nenek kita yang begitu berjasa untuk kehidupan kita. Semoga mereka senantiasa dikaruniai rahmat, kesehatan, dan sukacita. Dan bagi mereka yang telah berpulang, semoga mereka menjadi pendoa dan bahagia bersama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.